Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis Selasa Jumat, IHSG plus 0,33%. Dan seperti biasa, nanti kita akan masuk IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial di deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya pada konten setiap hari dari cuan saham. Saya sampai Jumat tanggal seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang publik, itu teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman tinggal klik, nanti akan langsung join. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham premium, bisa juga caranya teman buka YouTube cuan-cuan saham, simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya aja, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi. Kalau misalkan teman-teman ada kendala, misalkan gagal submit atau sudah submit belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccsadmin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens untuk yang premium ya, baik dari stock pick, watchlist, view saham, discuss, dan lain sebagainya. Seperti itu. Weekly kita juga akan ada live ya, untuk bahas market, screeningan, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen stay di YouTube, tidak menggunakan Telegram, pengen trading lebih santuy, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham. Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop ya, bisa via laptop maupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada join, tinggal klik aja lalu pilih salah satu. Atau klik yang ini, ada our member ini ya, di kiri ini. Terus di paling kanan ini ada join, tinggal klik aja, pilih salah satu, klik aja. Nah, klik aja, pilih salah satu, dan selesaikan administrasinya. Nah, teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Jadi di setiap hari Minggu itu nanti akan ada konten spesial ya, bahas market secara eksklusif, dan juga akan ada stock pick saham 1-3 saham. Sudah dengan setupnya, teman-teman tinggal eksekusi aja. Sahamnya lebih santuy, cenderung buat main hold, swing, dan lain sebagainya. Dan ya, itu juga saya kurasi dari teknikal, fundamental, maupun juga dari bandarmologinya, seperti itu. Dan nanti juga live di weekend akan saya siarkan juga di YouTube, cuman untuk yang member only video. Jadi selain dapat yang konten spesial di Minggu, juga akan ada live meeting di hari Minggu juga. Itu untuk yang member only videonya cuan-cuan saham. Seperti itu. Tuh kalau pengen ke Telegram monggo, ke YouTube monggo, mau yang free juga masih ada juga, seperti itu. Jadi ya, itu untuk beberapa add-ons cuan-cuan saham. Kita sekarang langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG masih menguat, cuman memang sudah tidak terbentuk all time high baru ya. Ini seperti kemarin yang sudah saya wanti ya. Apabila IHSG rebound tapi dia gagal all time high, perlu siap-siap. Cuman kalau kita lihat memang belum ada apa ya. Kalau saya rasain marketnya hari ini kerasa ada sell off-nya. Yang pertama dari pagi itu sepi, transaksi itu kecil, tapi mendekati sesi 1 akhir menuju sesi 2 itu kerasa sell off-nya. Banyak yang kena take profit, dan most likely di saham-saham yang dalam tanda kutip ada isinya. Jadi bukan cuma gorengan doang, beberapa second liner maupun big cap juga kelihatan pada kena sell off. Dan ya, memang kalau misalkan diomong itu indikasi pucuk ya bisa juga. Cuman ya itu aja. Seperti kemarin yang sudah saya info, intinya kalau IHSG tidak berhasil all time high, alias dia tidak berhasil break 8670, maka ada potensi IHSG koreksi terlebih dulu dengan target sekitar 8500. Nanti setelah itu baru kita pantau lagi. Kalau dia jebol 8500 baru koreksinya lebih dalam. Tapi selama dia tidak jebol yang 8500, koreksi pun juga akan rebound lagi. Nah, pun misalkan dia koreksinya dalam ya, maka itu pun juga ada kesempatan untuk buy on weakness lagi, seperti itu. Untuk sekarang intinya support di 8500, 8350, baru setelah itu di 8200, seperti itu.
Dan untuk saat ini karena kita masih ada reject ya dari shadownya, expect besok Jumat mungkin bisa rebound dulu kecil-kecilan, tinggal tergantung berhasil all time high atau enggak. Intinya sih kita sedang di ketinggian, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja, seperti itu. Itu untuk IHSG ya, selama dia masih uptrend kita bisa ikutin, tapi kalau ada koreksi ya biarkan dia koreksi terlebih dahulu. Tuh kalau paling gampang memang kita pakai moving average sih. Ini ya, pakai EMA 5 ini selama masih close di atasnya ini bisa hold terus. Memang kalau dari chart kita udah pucuk banget ya, dan kelihatan banget kalau naiknya udah capek. Cuman ya selama belum ada konfirmasi koreksi ya masih akan naik terus marketnya, seperti itu. Karena ya bahasanya sekarang gamenya agak beda ya, untuk menggerakkan IHSG itu beda. Mungkin dulu harus pakai Big Bang, BCA, BRI, Mandiri, Astra, terus habis itu Telkom dan lain sebagainya. Cuman coba perhatikan deh, market cap besar sekarang di IHSG kan sudah berbeda. Mungkin brand DSSA, Bayan Resource, DCII dan lain sebagainya itu bergerak udah ngangkat IHSG kayak gitu. Ya gimana market dinamis, marketnya juga rotasi, berubah dan terus berevolusi. Jadi ya kita harus bisa menyesuaikan seperti itu. Indian memang kita tidak trading di ticker IHSG ya. Cuman ya market pun juga akan berefek ke saham-sahamnya, saham pun juga ngefek ke market. Jadi ya ini gambaran umumnya lah kondisi pasar saat ini. Sama masih uptrend harusnya masih oke, tapi kalau sudah mulai koreksi itu batasi resiko aja. Itu untuk IHSG ya, kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Dan memang hari ini transaksinya sepi, bahkan tadi pagi yang top transaksinya itu Humi sama GTSI ya, ini udah lumayan menuju close, ada BBRI dan kawan-kawan. Kita coba cari yang ada spread ya. BBRI kemarin udah kita bahas, BKSL juga kemarin sudah kita bahas. Aduh, internet saya kok lemot ini. Wait, coba saya ganti koneksi bentar ya, biar internetnya tidak lemot waktu ngonten. Wait. Oke. Ini kemarin BBRI udah kita bahas, BKSL juga sudah kita bahas. Kok sama aja ini? BKSL kemarin juga udah kita bahas juga ya untuk BKSL. Saya pengen coba update view-nya Dewa deh. Ya, ini juga banyak yang tanya habis koreksi dan lain sebagainya. Cuman kayaknya kita perlu lihat gold-nya dulu ya. Kalau kita lihat gold memang terlihat baru konsolidasi ya. Sebenarnya by chart ini udah bagus karena dia punya higher low higher high. Cuman ya dia baru di area pullback dan sedang konsol cenderung koreksi. Jadi ya kira-kira seperti itu gambaran dari gold. Kalau ngomongin uptrend masih uptrend. Cuman tren kuatnya memang sudah patah ya. Ini kan dia tren kuat ya naik terus sampai dia patah. Terus habis ini kan baru mencoba untuk membentuk tren lagi. Nah kalau dibilang sekarang udah membentuk tren lagi karena dia udah punya higher low higher high. Cuman ya tinggal menunggu tarikan ke atasnya aja karena masih ada all time high dari gold ini. Seperti itu. Nah itu gambaran dari gold. Kalau ditanya apakah sudah saatnya sell? Belum. Kalau menurut saya gold ini masih ada potensi naik. Dan itu juga akan jadi katalis ke saham-sahamnya gold ya. Cuman ya kira-kira seperti itulah. Nah kembali ke emitennya si Dewa, walaupun Dewa ini ada story sahamnya Pak Bakri, ada story juga mau masuk MSCI dan lain sebagainya, ada story buyback dan lain sebagainya. Cuman ya gimana dia pun juga gold related. Dan sebenarnya terlepas dari itu semua ya kita bahas dari price action aja, di mana hari ini dia turunnya agak lumayan 6,96%, 7% ya, dengan candle yang solid dan volume yang cukup besar juga. Dan mungkin ini salah satu efek dari marketnya tidak bergerak ya, jadi memang agak rawan kalau belinya di atas ya. Disarankan ketika market kayak gini selama masih sepi ya, jangan HK pucuk aja. Tuh, jangan buy on breakout, jangan HK pucuk. Kenapa? Karena most likely itu biasanya adalah false break ya. Jarang-jarang lah emiten pada mau breakout di market kayak gini, kecuali yang dalam tanda kutip market cap kecil ya. Untuk yang market cap besar, saham ada isinya, ada kepentingannya, ada bandar-bandarnya, ya ketika market kayak gini ya cenderung nggak gerak. Turun naik lagi, naik turun lagi. Cuman kalau kita lihat dari pergerakan Dewa hari ini, di mana dia turun hampir 7%, candle-nya pun juga cukup solid dan volumenya juga cukup besar. Kalau saya perhatikan ya volumenya ada isinya untuk si Dewa ini. Terakhir Dewa ini dia naik setelah dia konsol ya, konsol di 0,618-nya. Konsol cukup lama dari bulan Juli sampai kemarin breakout di bulan September.
Dia breakout, naik sampai 360, koreksi, higher high lagi, dan sekarang juga dia cenderung koreksi lagi, belum membentuk sebuah higher high. High, low, same high, bahkan cenderung lower high, dan juga sekarang sedang terjadi koreksi. Sebenarnya kalau misalkan dia bertahan di area 430 ya, itu bagus karena itu retest neckline, tapi kalau kita perhatikan dia sengaja di close di 428 seperti itu. Nah, kalau kita lihat indikator MACD-nya, bahwasanya Dewa ini terbentuk sebuah bearish divergence ya, di mana di sini harganya ke atas, indikator ke bawah, harganya ke atas, indikatornya ke bawah lagi. Maka dari itu kenaikan ini tidak didukung oleh market. Seperti itu. Nah, terus sekarang pertanyaannya, terus ini Dewa gimana, Mas? Pastikan kayak gitu pertanyaannya. Nah, asumsikan dia menuju ke target divergence-nya, maka Dewa ini ada arah ke 400 lagi ya. Tuh, di area 400 ya, nih. Tuh, dan di situ akan jadi penentuan dari si Dewa. Sebenarnya kalau dia bertahan dari 430 ya, itu sudah ada support 1. Tapi karena dia jebol dari 430-nya, maka sekarang saya rasa ya, next support yang kuat itu di 400 ya. Kalau terdekat ada di 420, terus habis itu ada di 410, baru setelah itu di area 400. Itu adalah beberapa area-area kuat dari si Dewa. Tapi kalau ngomongin yang paling kuat itu ada di area 400. Dan selama dia tidak jebol yang 400, harusnya arahnya masih oke. Kecuali dia jebol 400, itu view-nya akan berubah. Tapi selama dia tidak jebol 400, arahnya masih oke. Kalau kita perhatikan di intraday 4 jam, ini juga mungkin divergennya semakin jelas ya, di mana harganya cenderung ke samping, sedangkan indikatornya ke bawah, maka sepertinya memang Dewa ini minta koreksi ke 400 terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman belum punya barang pengen entry, 400 nanti akan jadi entry yang bagus untuk si Dewa ya. Memang kemarin dia udah sempat naik dulu, dan ya kalau udah kena TP ya harusnya ada yang direalisasikan. Cuman ini kalau misalkan dia ke 400 lagi, itu bisa digunakan untuk buy on weakness seperti itu. Karena nggak jelek ya, cuman bahasanya ini dia divergent aja, jadi minta koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk sekarang selama nggak jebol 400, arahnya masih oke, bahkan masih bisa buy on weakness. Tapi kalau misalkan dia jebol 400, nah itu baru agak kurang bagus. Seperti itu. Itu untuk Dewa ya, terlepas dia baru di buyback dan lain sebagainya. Saya juga tidak tahu. Cuman yang jelas kalau dari price action, di mana dia ada divergent, koreksi, dead cross, dan lain sebagainya, ini minta ke 400 dulu kayaknya untuk si Dewa ini. Nanti di sana baru kita wait and see lagi. Kalau ada yang ngumpulin barang dan lain sebagainya, mulai nyamping, itu harusnya sih akan menarik lagi. Kalau kita perhatikan transaksinya seperti biasa, price actionnya kurang bagus, transaksinya pun juga auto kurang bagus. Ada yang guyur besar ya, si NI ini 65 miliar merealisasikan profitnya, dan ya itu untuk si Dewa. Yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk Dewa kita lanjutkan. Saya pengen coba cek GTSI kemarin udah kita bahas ya. Bumi saya belum pengen bahas. CDIA ya, ini ya marketnya juga kayak gini ya. Apa yang bisa di-expect ya, maksudnya transaksinya kecil, marketnya nggak gerak ya, yang naik turun lagi, yang turun naik lagi, tinggal tergantung dari tren besarnya aja sekarang. Selama view-nya masih bullish ya tinggal sabar-sabaran nunggu ditarik. Seperti itu. Ini juga kena sell on strength. TINS kemarin udah kita bahas ya. FNI udah, Bumi juga kemarin udah kita bahas. Kalau cari view Bumi bisa cek video kemarin aja. Nah, saya pengen bahas IMPC aja. Ini update view lama, saya lupa kapan terakhir bahas IMPC. Kalau nggak salah pas di bawah sini deh, sekitar akhir November ini. Oke, kita bahas IMPC, di mana hari ini dia naik 8,18%, candlenya bagus, volumenya juga bagus, dan IMPC ini saham all time high ya. Tuh, kalau kita ngikuti trennya memang masih jauh, cuman ya kemarin dia sempat melemah dari slope-nya ini, dari yang naiknya kemiringannya kuat nih ya. Teman-teman bisa perhatikan ketika dia rally kuat banget di sini. Tuh. Nah, setelah dia konsol ini dia mulai melandai. Tuh, cuman melandainya pun juga bagus, disertai dengan akumulasi ya. Nih, anggap dia konsol dengan akumulasi, dan IMPC hari ini dia berhasil breakout lagi, seperti itu. Dan saya rasa ada potensi dia slope-nya mau menguat lagi lah, seperti itu.
Nah, pertanyaannya ketika all time high, targetnya sampai kemana Mas IMPC ini? Ya, untuk saat ini dia masih kena resist ya di 3480 ini. Ada resist Fibul 0,618. Ini pakai extension, jadi tarik dari bawah ke atas, terus habis itu ke bawah lagi dan ketemu angka-angka Fibonacci ini. 0,618 dia ada resist ya 3480, lalu nextnya di 3800, kita bulet-buletin aja ya, 3500, 3600, terus 3800. Tapi apabila dia berhasil breakout dengan 3800, maka target selanjutnya adalah 4400 seperti itu. Apakah bisa hit? Nah, saya juga belum tahu, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk support sekarang masih di 3200 sampai 3000. Jadi kalau misalkan teman-teman punya average di bawah itu sudah sangat aman, tinggal ikuti pergerakannya aja. Tapi kalau misalkan average-nya di atas itu, nah itu perlu atur-atur posisi. Paling enak juga kalau posisinya uptrend kuat kayak gini, tinggal pakai moving average. Jadi tinggal dikawal pakai trailing stop, pakai moving average, dan ya selama dia pergerakannya petang masih bisa diikuti. Kalau kita perhatikan transaksinya pun juga masih bagus hari ini ya, dari si IMPC ini all time high masih diborong terus sama si broker-broker cakep ini. Tuh, ikuti price action aja dan dia juga masih uptrend ya. Dan mungkin trailing stopnya bisa gunakan EMA 50 karena dia sama sekali belum pernah closing di bawah EMA 50. Itu untuk teman-teman yang punya average di bawah 2500 ya. Kalau misalkan average-nya di atas 2500 ya jangan pakai EMA 50. Sayang banget nanti jadi BEP, apalagi jadi loss seperti itu. Nih, atau pakai EMA 20 juga bisa, yang jelas selama arahnya masih ke atas masih bisa diikuti dari pergerakannya. Itu untuk IMPC yang ada volume dan pergerakan hari ini ya. Lanjut, saya pengen coba cek si Ratu ini, tinggal tunggu aja ini. Unitractor kita coba bahas ya. Ini juga baru rame karena hari ini dia baru aja breakout. Sebenarnya kalau ngomongin volume, akum dan lain sebagainya, Unitractor ini bagus banget. Cuman memang ya pergerakannya kalau dibandingkan sama kayak GTSI Humi dan lain sebagainya ya tidak terlalu liar lah. Ya memang dia saham ada isinya ya, bobotnya juga bagus dan lain sebagainya. Cuman ya tuh tinggal bagaimana mengatur di portofolionya aja. Kita bahas Unitractor di mana hari ini dia naik 6,88%, candlenya bagus, solid, dan volumenya pun juga cukup besar. Sebelum kita ke view kecil, saya pengen ke view besar dulu ya, biar kita tahu gambarannya dari si Unitractor ini. Di mana Unitractor itu dia setelah dia rally kenceng tahun 2008 ya, 98 lah, ini saham legendnya Pak LKH ya. Jadi Pak LKH itu kan ceritanya kan dia jadi kaya karena serok Unitractor ini tahun 98 pas krisis. Tuh, Unitractor sama INKP kalau nggak salah yang dia serok. Dan sekarang harganya udah di area 30 ribuan dari dia serok, nggak tahu di bawah harga berapa itu. Dan ya untuk posisi saat ini kalau kita perhatikan ya sebenarnya untuk Unitractor ini saya cenderung ke cenderung ke ranging malah. Nih, high, low, same high, same low, same high. Cuman satu hal yang bagus, dia tidak sampai same low. Kalau dia sampai same low ya dia ranging. Tapi kemarin ketika dia koreksi cukup di 21.000, maka itu sudah terbentuk sebuah higher low. Dan sebenarnya kalau misalkan dia sampai berhasil higher high, view-nya bakalan cakep sekali. Karena apa? Karena dia bisa all time high, bahkan mungkin sampai 50.000 dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk sekarang kita kalau spesifik ke view kecil, di mana si Unitractor ini sudah berhasil breakout. Yang pertama dari downtrend line yang di sini. Belum berhasil break ya untuk minornya nih. Untuk minor downtrendnya ya ini mirip-mirip sama kayak saham Astra lah, karena dia juga anaknya Astra ya, intinya baru di area downtrend line. Tapi untuk yang di bawah sini dia sudah berhasil breakout dan juga sudah terbentuk sebuah double bottom. Ini bottom 1, ini bottom 2 nya. Seperti itu. Itu untuk gambaran view besarnya. Nah, untuk view kecilnya, untuk si Unitractor ini punya pergerakan sebuah uptrend channel di mana dia kemarin rally dari harga 21.000 dan sekarang sudah di harga 30.000. Tuh. Dan ya, kalau kita perhatikan pakai yang weekly, dia sudah berhasil breakout double bottom dari neckline-nya. Ini ada low, high, same low, dia sudah punya higher high. Tuh. Dan kalau dia reversalnya di 0,5 ya biasanya targetnya ke 1, area ke 36.000.
seperti itu. Jadi kalau ngomongin upside juga masih ada dari si United Tractor ini. Tuh, karena tapi yang perlu diperhatikan adalah saat ini posisinya baru di area kuat ya, ada downtrend line dan juga ada area pullback dan lain sebagainya. Intinya, kalau teman-teman sudah punya barang masih sangat layak untuk di hold. Tapi kalau teman-teman belum punya barang, mungkin lebih cenderung ke wait and see terlebih dahulu. Kalau ngomongin support kuat masih di 28.000. Ini dia sempat ngebase ya, ranging dua double bottom di sini, bukan double bottom sih. Ya inilah dia ngebox dan fast box lah apapun itu istilahnya. Yang jelas ini dia same high, same low, same high, same low dan akhirnya kemarin berhasil breakout lalu hari ini jalan dengan volume yang cukup besar. Seperti itu. Kalau teman-teman punya average di bawah 28.000 itu harusnya sudah sangat aman, bisa trend following aja. Tapi kalau misalkan teman-teman average-nya di atas 28.000, perlu atur-atur porsi. Seperti itu. Untuk sekarang target saya rasa bisa gunakan Fibonacci ini ya, terdekat di 32.000. Lalu next-nya, tapi ini ada resist dulu 31.000, kalau 32.000 baru setelah itu 36.000. Kalau berikan 36.000 baru unit tractor akan bagus. Untuk sekarang support nih masih 28.000-an sampai 27.500. Kalau kita lihat transaksinya memang ya tidak dipungkiri ya, ini cakep banget. Nggak tahu Astra Group nanti endingnya ada apa. Karena kalau kita lihat semua sahamnya akumulasinya pada perfect. Astranya akum, Unit Tractor, Auto, Ali, dan lain sebagainya. Akumnya gila-gilaan. Ini juga mirip sama kayak Astra. Nih, teman-teman bisa perhatikan ya, semenjak dia di akum di bawah ini. Tuh, harganya ya rally terus, dan asumsinya apa? Sampai saat ini aja dia masih di akum gitu. Pertanyaannya mau TP-nya kapan? Nah itu dia. Tuh, dan TP di berapa? Nah biasanya kan pertanyaannya kayak gitu. Seperti itu. Cuman ya ini untuk si Unit Tractor ini selama arahnya masih bullish masih bisa di hold. Kalau ngomongin katalis dia juga batu bara related, dia juga gold related, emas related, nickel related dan lain sebagainya. Ya, itulah yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk Unit Tractor ya. Kita lanjutkan. Film nih gila sih, kayak mau next MSCI ini film ini. Tuh kemarin setup terakhir di grup TP-nya 7.500 ya. Ini di call di sini entry 5.500, TP 7.500. Cuman bablas sekarang udah 10.000 ya. Tuh karena memang akumnya juga cakep banget si film ini. Tuh nggak tahu nanti ada berita apa belakangnya ya, targetnya 12.000. Saya nggak pengen bahas tapi karena tidak terlalu liquid ya, takutnya kalau terjadi sesuatu ya terus nggak bisa exit lah. Cuan kemarin dan kita bahas. Raja saya belum pengen bahas. Bank Mandiri juga kecil banget transaksinya ini, sepi banget ini marketnya hari ini. Bank Mandiri aja nggak sampai 300 miliar. CBDK masih di area pullback. Bull ini juga masih on track. Saya juga kadang bingung kalau marketnya nggak gerak gini apa yang harus kita bahas. Masa saya harus bahas top gainer? Apa? Bahas IPOL. Nanti takutnya saya bahas di sini banyak yang eksekusi, dibanting, bisa masuk nggak bisa keluar. Aduh, nggak beranilah saya bahas kayak gitu. Astra itu udah breakout itu. Mina ini juga masih oke, upside masih ada. Apex. Kenapa sih saya selalu bahas yang top value atau yang transaksinya gede? Karena di YouTube saya cuman berani bahas saham yang liquid ya gitu. Karena kan juga apa ya? Ya gimana yang nonton ini banyak dan dari multi pengalaman lah. Ada yang bahasanya sudah jago copet, ada yang mungkin baru masuk ke saham dan lain sebagainya. Saya cuman nggak pengen bahas saham-saham kecil nanti jadi watchlist, eksekusi ternyata terjadi sesuatu nggak bisa keluar, wah itu dia. Karena resiko terbesar itu kan sebenarnya resiko likuiditas ya. Tuh, selama naik atau turun bisa keluar mah ya aman-aman aja. Tapi kalau sampai nggak bisa keluar tuh yang kacau itu. Tuh, Apex kita update nggak? Sebenarnya masih on track ini view-nya Apex ini. Dari call di grup juga ya. Tuh, kemarin terakhir kita update juga sama. Cobalah saya update lah. Saya juga nggak tahu soalnya mau bahas apa lagi. Kita bahas Apex di mana hari ini dia naik 11,11%. Candlenya cukup bagus dan volumenya pun juga masih menguat. Oke, ini udah mau kena pucuk ya. Hati-hati teman-teman kalau punya barang. Kita bahas Apex ya. Hari ini juga candlenya cakep. Ke view besar dulu. Ini kemarin setupnya kita pakai falling wedge ya. Jadi di sini Apex punya falling wedge dan dia juga punya yang namanya bullish divergence.
di mana harganya ke bawah sedangkan indikatornya ke atas. Lalu kemarin sempat volume mulai masuk kencang dan akhirnya sekarang dia menguat sampai di area 300. Perlu diperhatikan bahwasanya akan ada resist di area sekitar 318. Cuman itu area ya teman-teman ya, nggak perlu di pucuknya banget. Kalau saya ngomong sih areanya 340 ini. 340 sampai 300 itu sudah kena area resist dari si Apex. Dan most likely ya ketika dia terjadi falling wedge seperti ini akan ada konsol minimal ataupun retracement terlebih dahulu. Jadi apabila dia besok menguat lalu ada sell on strength dan dia cenderung koreksi, jangan kaget. Artinya apa? Kalau teman-teman punya barang bisa siap-siap trailing stop apabila besok itu terjadi. Seperti itu. Kalau ngomongin view-nya masih jelek, bakal jelek atau jadi bagus, saya rasa masih belum kelihatan ya. Dan kalau dilihat dari volumenya sih, ini Apex naiknya masih bisa lanjut. Tapi ya itu, ketika kena resist itu kan biasanya kan ada seller yang keluar. Jadi ya wajar kalau misalkan dia ada kena sell on strength atau konsol dulu dan lain sebagainya. Seperti itu. Intinya yang pengen saya sampaikan adalah besok masuk ke area 310 sampai 320 itu ada area kuat dari Apex. Kalau teman-teman suka sell on strength bisa mulai trimming di area tersebut. Tapi kalau teman-teman suka pakai trailing stop ya yang penting jaga TS-nya aja. Seperti itu, karena besok dia kena area target. Kalau bablas gimana mas? Ya bagus, nextnya 440. Dan itu ada konfirmasi karena dia ada break of structure dan nanti bisa turun, bisa cari buy on weakness. Seperti itu untuk big review-nya. Udah mendekati resist ya, siap-siap kalau misalkan mau TP. Kalau kita ngomongin small view-nya juga dia baru aja breakout dari konsolidasinya untuk si Apex ini ya. Di sini dia sempat konsolidasi cukup beberapa waktu yang lalu nih. Dan masih bagus harus ya. Ini rally, base, rally lagi. Dan ya itu untuk si Apex sih. PR-nya itu perhatikan aja besok di area sekitar 310 sampai 320 ya. Kalau misalkan lanjut ya sudah, kalau ada koreksi ya jangan kaget aja. Seperti itu. Kalau ngomongin setup belum ada, kalau ngomongin entry juga belum ada dan support kuat saya rasa masih di base ini 200 sampai 240. Jadi ya kalau baru mau entry bukan entry yang bagus. Lebih ke arah kalau sudah punya barang bisa siap-siap tes seperti itu. Transaksi juga masih oke sampai sekarang, akumnya juga masih bagus ya untuk si Apex ini. Tuh. Dan ya paling enak kalau pergerakannya kayak gini pakai TS moving average aja. Ya, dan itu paling gampang pakai EMA 5. Nih. Selama dia belum close di bawah EMA 5 masih bisa di hold. Dan kalau kita perhatikan juga ini belum kena TS. Belum kena TS sama sekali ya, masih close di atas semuanya. Ini juga close di atas, close di atas, close di atas terus sampai sekarang juga close di atas. Dan kalau kita gunakan EMA 5 sebagai TS, maka saat ini ada di 270 trailing stop dari si Apex. Dan perlu diingat karena moving average itu pakainya closing ya. Jadi selama nggak close di bawah 270 masih bisa di hold. Tapi kalau close di bawah 270 bisa persiapkan trailing stop seperti itu. Jadi ya itu untuk si Apex. Kita lanjutkan BRMS, PTRO, True. Wah ini mulai muncul nama-nama baru. Ya biasanya ini indikasi agak kurang enak ya. Ketika saham-saham pada mulai bangkit dari kubur. CBR cakep ini, volume mulai masuk ya, sektornya juga mulai gerak. Beritanya juga udah mulai keluar. Saya belum pengen bahas tapi saya pengen bahas MLPL aja. Ini juga banyak yang punya di grup. Jadi coba saya bahasnya. Di mana hari ini MLPL naik 1,18%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya cukup besar. Kalau dari analisa price action sebenarnya agak kurang enak si MLPL ini. Kenapa? Karena dia terlihat kena sell ya. Maksudnya ada yang merealisasikan profit lah atau ada yang TP di area resist seperti itu. Jadi ya biasanya setelah seller muncul tapi tidak ada buyer yang cover, ya dia bakal koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau kita lihat big view, MLPL sebenarnya buat swing ini kemarin setup ya. Tuh. Dimana dia kena mendekati uptrend line nih. Low, higher low dan seterusnya. Dan kemarin memang dia pun juga ada break of structure karena di sini high-nya 214, sedangkan kemarin dia naik sampai 274. Maka koreksi itu adalah area buy on weakness. Itu ada di sekitar 125. Di sini dia kena support, kena moving average, kena dekat trend line dan lain sebagainya. Akhirnya MLPL reversal, dia punya cup and handle naik sampai di 182, mendekati Fibonacci 0,5 lalu hari ini terlihat ada reject maupun koreksi.
masih plus tapi sudah ada reject ya dengan volume yang cukup besar juga. Melihat kondisi market saat ini di mana biasanya kalau jalan nggak pakai rem ya amannya tetap trailing stop pakai EMA 5 aja. Artinya selama dia nggak close di bawah 163 ya masih bisa lanjut lagi even candlenya kurang bagus seperti itu. Tapi kalau misalkan besok dia koreksi ya indikasi awalnya adalah dia jebol low-nya. Low hari ini kan 169. Kalau misalkan dia jebol 169 ya biasanya kesentuh tuh supportnya di 163. Apabila dia koreksi, itu support terdekatnya yang masih kuat tuh di area 155 ya. Itu lumayan kuat lah di 155 ini di area POC juga VWAP dan lain sebagainya. Jadi banyak volume masih di sekitar 150 sampai 155 seperti itu. Jadi untuk sekarang kalau punya barang bisa siap-siap TS apabila ada koreksi, bisa trimming juga. Tapi kalau belum punya barang bisa antri mungkin di sekitar 150 seperti itu. Ini bahasanya proses bikin kaki kedua pada bigger view ya. Kalau memang dia retrace. Ini kan 236, 0,236 kan dia kaki pertamanya. Ini sebenarnya ada kaki kedua. Ya ini kaki kedua lebih besar lah bahasanya kayak gitu. Ini kan koreksi, jebret. Nah, di sini dia naik satu kali, low, high, higher low. Ini kan ada higher high nih. Nah, ini baru cari higher low lagi untuk higher high lagi. Seperti itu. Dan kalau kita perhatikan ini kan dia di 0,5. Kemarin kan 236. 236, rejectnya 236, kenanya di 0,5. Nah 0,5 nanti biasanya dia retracement dulu. Kalau misalkan ke 236 itu menarik untuk buy and weakness. Karena nextnya dia biasanya ya ke 1. Seperti itu. Tapi ya simpelnya gunakan Fibonacci ini sebagai resist ya. Untuk support masih di 150 dari si MLPL selama kalau dia jebol dari moving average-nya. Seperti itu. Kalau kita lihat transaksi hari ini dari BDM-nya si MLPL ya, cenderung netral, jadi ya lebih buat tektokan aja. Itu sih, ikuti price action-nya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk MLPL saya lanjutkan BWPT. BWPT masih on track sih, belum pengen bahas saya. BRPT ini juga nunggu Pak PP login nih. Koin, kemarin udah kita bahas ya koinnya. DSSA Pucux. Ya marketnya mirip sama kayak DSSA sih ini. Kalau DSSA-nya dibanting ya hati-hati aja. Ini ya, persis bentuknya. Karena dia juga ada market cap besar lah. WiFi juga belum ada pergerakan. Saya juga bingung mau bahas saham ketika nggak ada pergerakan kayak gini. Apa yang mau dibahas? Nih, WiFi-nya belum gerak. Antram juga tidak ada pergerakan. SSIA ini malah cakep ini. Wow, masuk hari ini transaksinya. Bagus. Ayo kita bahas si SSIA ini. Sebenarnya sih ini on track masih dari pembahasan terakhir ya. Cuman nggak apa-apa lah kita update lah. Oke, kita bahas SSIA. Kalau nggak salah kan kemarin kita update tuh di 28 November ya. Ketika dia naik, sudah breakout downtrend, lalu dia reject, nah terus kan koreksi dulu. Udah dapat nih koreksinya nih di 0,236 dan sudah ada reject ya, dan dari ini sudah menguat lagi. Nah ini SSIA harusnya arahnya sudah ke atas selama dia tidak jebol 1800 ya. Jadi misalkan ya teman-teman pengen bikin plan eksekusi si CD SSIA, ini bisa SL under 1800 dan ini sifatnya spec buy karena belum ada konfirmasi seperti itu. TP-nya berapa? Di 2400. Ini masih on track dengan pembahasan yang lalu sih, cuman ya nggak apa-apa. Tuh intinya SSIA ini sudah breakout dari downtrend line. Di sini dia punya downtrend line, sudah berhasil breakout dan sekarang dalam kondisi uptrendnya seperti itu. Kemarin sudah break dari 0,236 dan ya biasanya sih memang 382 dulu ya di area 2000 ya. Jadi ya untuk sekarang mungkin dia akan ke 2020-an dulu di mana itu juga ada resist kuat di sana seperti itu. Nextnya di 2200 baru setelah itu di 2400 itu yang kuat banget ya. Karena sebelumnya di sini dia support jebol. Nah ini jadi resist dan akan diuji lagi. Kalau dilihat dari pergerakan market ya, sebenarnya IDX Infra itu gerak. Cuman yang gerak ya ini, kawasan-kawasan industri. Oh, cakep ternyata. Pas dah di POC-nya ya dia ya. Narik SSIA ini. Selama nggak jebol 1800, harusnya arahnya ke atas untuk si SSIA. Ya. Dengan resist ini tadi, 2000. Terus habis itu 2200.
baru setelah itu di 2400 seperti itu. Kalau dari transaksi setelah sekian lama didistribusi ya, akhirnya mulai ada yang masuk ngumpulin barang si PD ini. Tuh, so far so good, ikuti price actionnya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk SSIA kita lanjutkan nih. Transaksinya Atla aja ngalahin Telkom ya. Ya emang kalau marketnya kayak gini ya gila, nggak ada yang gerak lah. Transaksinya kecil-kecil, nggak ada likuiditas. Aman, IMJS, PSBK, yang gerak saham-saham kayak gini. Wow, ASA, CBP, Unilever kemana kita bahas. Ayam, Coal, Energi lanjut sih, ini harusnya 1400. Bang, nah ini mulai mumpung muncul nih ya, ini kayak seru kalau kita bahas di YouTube ya, Bang. Nih project cacing naganya grup, nggak apa-apa lah, saya spill lah. Ini udah fase public participation kok ya. Ini kalau kemarin kan ngumpulinnya pada di bawah sini ketika sideways tuh dikumpulin sama teman-teman di grup ya, dan sekarang dia sudah mulai breakout, sudah mulai jalan, sudah mulai volume, tinggal tunggu berita-berita aja ini biasanya kalau kayak gini ya. Tuh, oke, kita bahas bank nih, mumpung muncul nih. Di mana hari ini dia naik 1,04%, transaksi volumenya bagus, candlenya pun juga bagus. Cuman ini volumenya kelihatan volume apa ya bahasanya? Volume janjian lah, volume crossing istilahnya kayak gitu. Nah, sebelum kita ke view kecil, saya pengen ke view besar dulu, di mana bank ini juga dulu saham fenomenal ya. Tahun 2021 itu zaman bank digital tuh. IPO Rp100 sampai all time high di 4.000 ya. Terus kemarin dia selesai turun koreksi sampai bottom di 755 seperti itu. Yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, bank ini sudah breakout dari downtrend line besarnya. Nih. Di sini dia punya downtrend dan dia sudah berhasil breakout. Itu satu. Yang kedua, dia juga sudah punya structure uptrend di mana dia punya low, high, same low atau higher low dan sudah punya higher high. Artinya apa? Dalam view yang lebih kecil, bank ini sudah reversal dari downtrend-nya. Seperti itu. Nah, another view lagi, kalau misalkan kita adjust Fibonacci-nya ya, tarikan yang berbeda, ini juga pas kalau dari sini. Ini juga ada beberapa area dari si bank. Kemarin dia reversalnya di 0,236 ya, itu di 875 ini. High, low, same high, same low, same high, same low. Terus habis itu higher low, terus dia akhirnya higher high, breakout, dan sekarang tinggal menuju ke target-targetnya. Kalau kita perhatikan dia sudah berhasil keluar dari 0,382 itu di 965, maka next targetnya adalah di 0,5 yaitu 1040. Itu juga area yang cukup kuat karena di situ dia sebelumnya adalah support ya. Di sini kan dia support nih. Ini dia support, rebound, jebol. Nah, ini akan diuji sebagai resist. Di sini dia sempat retest, nah ini dia sedang cenderung pullback. Maka dari itu untuk saat ini ya, resisten terdekat dari bank itu ada di area 1040 untuk saat ini, seperti itu. Apakah bisa breakout Mas? Ya bisa juga, potensinya pasti tetap ada. Tapi ya selama dia belum break, ya nanti bisa ada retracement terlebih dahulu. Kalau kita coba tarik ini ya, VPVR ya, volume, VWAP, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan volume POC-nya masih lumayan tinggi di area 1400. Jadi memang itu di area resist dari si bank ya, volume rata-ratanya ada di sana, seperti itu. Nah, ini kalau tarikan Fibo yang bahasanya minor atau secondary ya. Tapi kalau misalkan dari yang paling atasnya untuk si bank ini juga beberapa resist dari bank tuh terdekat dari 1115, 1420, 1700 baru 2100. Kalau ngomongin big view memang dia targetnya sekitar 2100 tuh. Cuman untuk small view atau target terdekatnya yaitu di tadi kalau kita adjust area dari 1020 sampai 1100 itu ada area yang cukup kuat. Most likely di sana dia bisa bikin kaki kedua dulu sih. Tuh, retrace kaki kedua baru habis itu higher high lagi. Tuh, nanti higher low lagi, terus higher high lagi dan seterusnya. Kalau dilihat dari price action-nya enak bacanya.
tinggal ketika masuk ke area kuat bisa TS aja terlebih dahulu seperti itu. Jadi untuk bank ini target terdekatnya kalau saat ini ya tadi kita pakai Fibo yang kecil aja di sini. Nah, tuh resisten terdekatnya ada di area 1035 sampai 1115 tuh. Expect ada semacam reject lah di situ. Kecuali dia bablas ya. Dan dia bakal bagus itu kalau break yang 1420 kalau structure besarnya. Di situ bahasanya dia punya break of structure. Nah, itu ketika koreksi nanti bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Itu kalau ngomongin big view dari si bank. Nah, kalau kita ngomongin small view-nya dari si Bank Aladin ini, Whole New World, terakhir setelah dia selesai konsolidasi ya, ini kan dia ranging konsolidasi akum dengan cukup sangat lama nih, sampai akhirnya kemarin dia breakout pada tanggal 31 Oktober naik lalu koreksi dan kemarin dia sudah higher high lagi. Dan ya ini dia punya, karena dia punya higher high atau punya break of structure ya, ini kan high, higher low, higher high, maka target higher high dari si bank ini itu ada di sini 965, kita tarik sampai 810. Dan ini adalah target terdekat dari bank 1035 sampai 1080. Nah, kalau disambungin sama yang tadi, areanya deket-deket juga ya. Jadi memang area tersebut akan jadi area kuat yang pertama dari si bank ini, seperti itu. Nah, sekarang untuk view-nya gimana? Nah, untuk saat ini dia terlihat punya support atau retrace itu di area 920 ya. Setelah kemarin dia BOS, retracement-nya cukup kuat karena itu cuma di 0,382 ya. Kalau kita tarik dari bawah nih sampai ke atas tuh, itu kan dia cuma retrace sampai 382. Itu indikasi bagus. Kenapa? Karena Fibo juga bisa untuk mengukur tren ya, kekuatan lah. Ketika dia 0,618, rebound-nya lemah, retrace-nya kuat dan lain sebagainya. Cuman sampai 0,382 doang itu juga ada indikasi yang bagus. Most likely jadinya continuation. Nah, kalau misalkan kita spek ini sebagai continuation dan yang paling kelihatan adalah penan, maka ada potensi besok dia turun satu kali lagi kalau tidak berhasil breakout seperti itu. Ini ya. Ya simpelnya anggap aja dia ranging di sini. Ini paling enak. Nih, tarik dari sini kita sampai shadow ya 990 sampai 920. Nih, ini adalah area konsol dari bank ya. Kalau dia break yang 90 dia lanjut, kalau jebol 920 dia kembali retracement. Sebenarnya kalau dilihat dari volumenya ini cenderung lanjut. Cuman memang ini volume crossingan ya. Jadi tidak bisa dinilai lah bahasanya. Cuman kalau dari strukturnya yang dia sudah berhasil breakout dari konsolidasi, cenderung yang lanjut memang untuk si bank ini seperti itu. Tuh, jadi artinya saat ini selama tidak jebol 920, bank arahnya ke atas. Tinggal kita tunggu breakout di 990-nya. Kalau kita lihat transaksi, ini ya, akumnya cukup konsisten dari si bank ini. Udah dikumpulin dari kapan coba ini ya. Nih. Kalau kita perhatikan bahkan dari downtrend itu udah mulai dikumpulin tuh. Dari Mei 2024 barangnya dikumpulin terus. Tuh, ya, makanya kemarin sempat jadi project cacing naga ya di bank ini. Di grup tuh, ini masih akum sampai sekarang. Ya, siapa tahu ini juga bisa kontribusi untuk public participation lah. Biar mulai geraknya liar ya. Tuh. Kalau kita lihat transaksi hari ini terlihat ada crossingan dari AP sama PO ya. Nih, saya juga nggak tahu kenapa dia crossing di reguler. Karena kelihatan banget. Tadi saya lihat chart di 1 menit nih, 1 kali dimakan hub gitu. Jadi kayak deal ya, deal. Oke, pasang barangnya. Oke, langsung HK. Udah, kayak gitu doang. Sebenarnya kayak transaksi di nego. Cuman biasanya kan kalau di nego itu kan tujuannya agar tidak merubah harga, agar dapat harga lain. Cuman di bank ini dia mungkin deal-dealannya di angka tersebut dan ya itu. Kalau saya lihatnya itu sih cenderung apa ya? Dia minta barang ke yang sudah akum lama lah bahasanya. Saya butuh nih sekian nih gitu. Oh, saya punya. Ya udah, harga sekian ya. Oke, deal. Lah ini harganya sama kayak reguler. Ya udah direguler aja. Mungkin kayak gitu ya kira-kira percakapannya. Cuman terlepas dari itu semua sih ikuti price action-nya aja. Seperti itu. Yang crossing ini AP sama PO. Kalau di luar itu ya cenderung netral ya. Tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi itu ikuti price action-nya aja dan jangan lupa selalu batasi resiko.
Oke, itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya, jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.